Romantic relationship, itulah sebuah area yang menjadi kegalauan banyak young adults di seluruh dunia. Kita harus mengakui bahwa kita adalah orang yang ingin bersama dengan orang yang mengasihi kita. Kita ingin mengenal dan dikenal olehnya. Kita ingin membangun hubungan yang dipenuhi dengan persahabatan, intimasi, dan kedekatan. Kita juga ingin membangun hubungan yang tidak dipenuhi dengan pertengkaran, kesalahpahaman, kritik, dan kekerasan. Singkat kata, kita semua ingin membangun hubungan yang sehat. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya membangun hubungan yang sehat? Seseorang berkata, banyak orang tahu hubungan yang sehat itu seperti apa. Tetapi banyak orang tidak tahu cara mendapatkannya dan sebagian besar orang lebih tidak tahu lagi cara membangunnya. Sayangnya perkataan ini benar. Sebagian besar young adults tidak tahu bagaimana cara membangun sebuah hubungan yang sehat. Bahkan sebagian young adults tumbuh besar dalam lingkungan keluarga yang broken, di mana tidak ada teladan akan adanya hubungan yang sehat. Itulah yang menjadi dasar sebab kenapa ada banyak orang yang terjebak dalam hubungan pacaran yang toksik dan bahkan berakhir pada pernikahan yang dipenuhi dengan konflik. Oleh karena itu saya meyakini bahwa kita perlu belajar bagaimana cara membangun hubungan yang sehat. Dan kita perlu belajar sedini mungkin, as early as soon as possible. Nah, ada 3 hal yang mendasar yang sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat. Yang pertama adalah tahu apa yang kamu inginkan dan kamu perlukan dalam diri seseorang dan dalam hubungan. Yang kedua, memilih orang yang tepat. Dan yang ketiga, membangun skill yang diperlukan. Let's break these 3 things one by one. Yang pertama, tahu apa yang kamu inginkan dan kamu perlukan dalam diri seseorang dan dalam hubungan. Know what you want, tapi bukan hanya what you want, apa yang kamu inginkan saja, but also what you need. Ini berarti tahu apa tujuanmu dan banyak orang menyebutnya dengan visi, kemudian tahu apa kualitas yang akan kamu lihat, apa yang kamu perlukan, dan juga tahu apa boundariesnya, tahu apa red flagsnya, tahu apa yang menjadi hal-hal yang tidak akan bisa kamu toleransi. Nah, pengetahuan inilah yang akan membantu kita untuk mendiskualifikasi atau dalam arti menghilangkan kemungkinan-kemungkinan bersama dengan orang yang sudah sejak awal kita tahu tidak akan bisa bersama dengan kita. Dan itu akan membuat kita menjadi orang yang tidak mudah terombang-ambing. Contoh sederhana, kamu tahu bahwa kamu cinta Tuhan dan kamu mau melayaninya seumur hidupmu. Pengetahuan ini yang membuat kamu juga tahu bahwa kamu perlu orang yang juga mencintai Tuhan. Orang yang tidak mencintai Tuhan dan tidak menyukai pelayanan sejak awal sudah tidak masuk di dalam kualifikasimu. Begitu juga contoh lain. Kamu tahu kamu adalah orang yang koleris dan memiliki kepribadian yang cukup keras. Sehingga kamu perlu orang yang bisa mengimbangimu. Bila ada bertemu dengan seseorang yang menarik tapi dia juga memiliki pendapat yang sama keras dengan kamu akan tahu bahwa ini bisa menjadi sumber konflik di kemudian hari. Jadi yang pertama, tahu apa yang kamu inginkan dan perlukan dalam diri seseorang dan dalam hubungan. Yang kedua, memilih orang yang tepat atau selecting the right partner. Pada tahap ini, pengetahuan yang kita miliki di tahap 1 tadi pada akhirnya diaplikasikan. Karena nggak ada gunanya pengetahuan itu jika pada akhirnya kamu atau kita buruk di dalam memilih. Nah, dalam tahap ini kita harus berpikir, berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan serius.
Karena memilih pasangan dengan tepat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Itulah sebabnya kenapa kita harus sering-sering dan mulai sekarang kita harus berdoa. Tuhan, beri aku kebijaksanaan supaya aku bisa memilih orang yang tepat. Ingat, no amount of counseling can make up for a bad partner choice. Jadi jangan memilih dengan salah. Hal ketiga dalam membangun hubungan yang sehat adalah dengan membangun skill-skill yang diperlukan. Skill apa saja? Skill yang pertama adalah yang disebut insight atau wawasan. Di dalamnya terdapat pemahaman, terdapat kesadaran, dan kemauan untuk belajar. Dengan adanya insight, kita memiliki kesadaran akan konsekuensi positif atau negatif dari setiap tindakan kita. Contohnya adalah kamu sedang kesal karena pekerjaan. Dengan adanya insight, kamu tahu bahwa tidak ada gunanya menumpahkan kekesalan, kecapeanmu atas pekerjaanmu itu kepada pasanganmu. Sehingga pada akhirnya kamu memutuskan untuk berusaha rileks dan berusaha untuk menceritakan dengan tenang setiap kelelahanmu tentang pekerjaanmu kepada pasanganmu tanpa menumpahkannya. Skill kedua adalah mutuality. Mutuality adalah pengertian, mengerti bahwa kedua orang dalam hubungan sama-sama memiliki kebutuhan. Dan mengerti juga bahwa kedua kebutuhan ini harus sama-sama dipenuhi. Seperti simbiosis mutualisme. Contohnya, kamu adalah orang yang sebetulnya ingin sekali ketika kamu ulang tahun, kamu mendapatkan hadiah dari pasanganmu. Nah, melalui insight, skill yang pertama yang tadi kita pelajari, kamu tahu bahwa pasanganmu bukan tipe orang yang peka, yang langsung mengerti bahwa dia harusnya kasih hadiah ketika kamu ulang tahun. Sehingga dengan mutuality, kamu memutuskan untuk memberitahu kepada pasanganmu bahwa aku pengen hadiah ulang tahun. Dan kamu berusaha untuk menyampaikannya secara jelas dan secara langsung. Skill ketiga adalah kecerdasan emosi atau emotional intelligence. Kecerdasan emosi artinya kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan perasaan. Dan ini berguna dalam segala bidang kehidupan, termasuk di dalam romantic relationship atau di dalam hubungan pacaran dan berusaha membangun hubungan yang sehat. Contoh sederhana, para perempuan, para wanita umumnya tidak suka bila pasangannya lama dalam membalas pesannya dia. Nah, dengan memiliki kecerdasan emosi dan mengembangkan kecerdasan emosi, dia akan bisa berpikir dengan sehat dan berpikir seperti ini. Tidak semua pesan harus dibalas dengan cepat. Daripada sibuk memikirkan hal ini, lebih baik aku fokus kepada apa yang harus aku kerjakan. Dan punya pikiran bahwa aku tidak perlu marah untuk hal yang sesederhana ini. Jadi itulah 3 skill yang perlu dikembangkan bila ingin membangun hubungan yang sehat. Sekali lagi yang pertama adalah insight atau wawasan, yang kedua adalah mutuality atau mengerti bahwa kedua belah pihak memiliki kebutuhan dan harus dipenuhi, dan yang ketiga adalah emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Nah, hal-hal tersebut adalah hal-hal yang kita perlukan untuk membangun hubungan yang sehat. Semakin awal kita belajar akan semakin baik dan ingat, tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar membangun hubungan yang baik. Dengan itu semua saya berharap kita semua bisa belajar untuk membangun hubungan yang baik, membangun hubungan yang sehat, dan membangun hubungan yang penuh dengan sukacita.